Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menyaksikan video presentasi kali ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Ia telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, saya Ahmad Fauzi dari kelompok 3 akan memperkenalkan pemakalah dari kelompok saya serta materi yang akan disampaikan. Yang pertama, Jabariyah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kedua, Qadariyah yang akan disampaikan oleh Sakinah An-Nisa, dan yang ketiga, Mu'tazilah yang akan disampaikan oleh Alfindo Sutria dan Muhammadiyah. Jabariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya memaksa. Di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa Jabariyah sendiri berasal dari kata Jabaro yang memiliki arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Salah satu sifat Allah adalah Al-Jabar yang artinya Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah, atau dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Kemudian, awal mula lahirnya paham Jabariyah ini sendiri masih belum ada penjelasan yang pasti. Abu Zahrah menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman para sahabat dan Bani Umayyah. Adapun tokoh yang mendirikan paham ini menurut Abu Zahrah dan Al-Qasimi adalah Jaham bin Sofyan. Dan pendapat lain ada yang mengatakan bahwa paham ini sudah ada sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Hal ini dikarenakan kehidupan bangsa Arab yang diliputi gurun Sahara telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Di tengah bumi yang disinari terik matahari dengan air yang sangat sedikit dan udara yang sangat panas. Harun Nasution menjelaskan bahwa pada situasi yang demikian itu, masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan di sekeliling mereka sesuai dengan kehidupan yang diinginkan. Mereka merasa lemah dalam menjalankan hidup, sehingga menyebabkan mereka memiliki faham fatalisme atau Jabariyah. Terlepas dari perbuatan tentang awal mula lahirnya Jabariyah itu sendiri, adapun dalil yang menjelaskan latar belakang lahirnya paham Jabariyah, yaitu salah satunya Quran As-Saffat ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang telah menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat. Aliran Jabariyah sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Asy-Syahrastani berpendapat bahwa aliran Jabariyah dikelompokkan menjadi dua, yaitu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Adapun yang pertama yaitu Jabariyah ekstrim. Disebut demikian karena Jabariyah ekstrim ini berpendapat bahwa perbuatan manusia bukan perbuatan yang timbul dari manusia itu sendiri, melainkan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Salah satu tokoh Jabariyah ekstrim adalah Jaham bin Sofyan dan Ja'ad bin Dirham. Kemudian yang kedua, Jabariyah moderat. Mereka berpendapat bahwa Tuhanlah yang menciptakan perbuatan manusia itu sendiri, baik itu perbuatan positif maupun perbuatan negatif. Tetapi manusia juga mengambil bagian di dalamnya. An-Najjar adalah salah satu tokoh Jabariyah yang para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Al-Husainiyah. Adapun pendapat An-Najjariyah dalam aliran Jabariyah moderat yaitu Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, dan tetapi manusia juga mengambil peran atau bagian dalam mewujudkan perbuatannya. Itulah beberapa penjelasan mengenai Jabariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sakina Anissa, saya dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan materi kami yaitu yang berjudul Paham dan Aliran Akidah di dalam Islam. Materi yang akan saya jelaskan yaitu paham dan aliran Qadariyah di dalam akidah Islam. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama, asal-usul kemunculan paham Qadariyah. Yang kedua, doktrin-doktrin Qadariyah, dan yang terakhir, dasar atau landasan paham Qadariyah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu asal-usul kemunculan paham Qadariyah. Kata Qadariyah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni qadaroh, yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan. Secara terminologi, Qadariyah merupakan suatu aliran yang mempercayai segala perbuatan manusia itu tidak diintervensi oleh Tuhan. Manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri dan berbuat atau meninggalkan perbuatannya sesuai dengan kehendaknya. Seorang ahli, Harun Nasution, berpendapat bahwa Qadariyah berasal dari pengertian bahwasanya manusia mempunyai kudroh atau kekuatan untuk melaksanakan atau melakukan perbuatannya, bukan berasal dari pengertian bahwasanya manusia terpaksa tunduk kepada qadar Tuhan. Selanjutnya, mengenai kapan dan siapa saja tokoh kemunculan atau yang mencetuskan paham ini hingga saat ini masih diperdebatkan. Namun seorang ahli, Ahmad Amin, ia berpendapat bahwa terdapat ahli teologi yang memunculkan pertama kali paham Qadariyah ini adalah Ma'had Al-Jauhani dan Ghailan Ad-Dimishqi. Namun Ibnu Nabataha di dalam kitabnya Syah Al-Uyun, ia berpendapat bahwa yang pertama kali mencetuskan paham Qadariyah ini adalah orang Irak. Orang ini di awalnya dia beragama Kristen, kemudian dia masuk Islam dan kemudian dia kembali lagi kepada ajaran awalnya yaitu ajaran Kristen. Sebagaimana dikatakan Muhammad Ibnu Syuaib yang ia memperoleh informasi dari Al-Uzai bahwa orang tersebut bernama Susan. Nah, dari orang inilah Ma'bad dan Ghailan mengambil paham Qadariyah. Nah, dapat kita lihat tadi dari penjelasan itu bahwasanya para ahli itu berkaitan dalam mengungkapkan siapa sih tokoh yang mencetuskan paham Qadariyah tersebut. Poin yang kedua yaitu doktrin-doktrin paham Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan kembali pendapat kalian, yaitu seorang pendiri dari paham Qadariyah tentang doktrin Qadariyah, bahwa manusia itu berkuasa atas perbuatannya. Manusia melakukan perbuatan baik ataupun buruk itu atas kehendaknya dan sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Apabila seseorang berbuat baik atau berbuat baik, maka akan diberi ganjaran dengan kebaikan yaitu surga, dan sebaliknya jika dia melakukan perbuatan buruk maka ganjaran yang terima adalah siksa dari neraka. Itu berdasarkan pilihan manusia sendiri, bukan dari atas dasar takdir Tuhan. Oleh karena itu manusia yang berbuat akan mendapatkan balasan sesuai dengan tindakannya. Paham takdir dalam pandangan Qadariyah bukanlah berarti manusia bertindak menurut nasib yang ditentukan sejak azali, melainkan takdir itu adalah ketentuan Allah yang diciptakannya bagi alam semesta dan isinya, yaitu hukum yang dalam istilah Al-Quran disebut juga dengan hukum sunnatullah. Kaum Qadariyah memiliki pendapat bahwa tidak ada alasan yang tepat untuk menyandarkan segala perbuatan manusia kepada perbuatan Tuhan. Yang terakhir, adapun ayat-ayat pendukung atau yang menjadi dasar paham Qadariyah ini di dalam Quran menurut mereka, yaitu di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki kafir, maka
Barang siapa yang menghendaki beriman, maka berimanlah. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, maka kafirlah. Ayat yang kedua yaitu di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 165, yang artinya, dan mengapa kamu heran ketika kamu ditimpa musibah kepada peperangan Uhud, padahal kamu telah melimpahkan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan yang ketiga di dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Alvindo Sutria. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi pembahasan tentang paham dan aliran dalam akidah Islam. Di sini saya akan melanjutkan yaitu materi Mu'tazilah. A. Latar belakang kemunculan Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah dapat menunjukkan pada 2 golongan. Golongan pertama, muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti sikap yang lunak dalam menengahi pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dengan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Menurut penulis, golongan yang netral politik masa inilah yang sesungguhnya disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari pertikaian masalah khilafah. Kemudian golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Karena peristiwa tahkim, golongan Mu'tazilah ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang-orang yang berbuat dosa besar. Kemudian, nama Mu'tazilah itu bukan ciptaan orang-orang Mu'tazilah itu sendiri, tetapi diberikan oleh orang-orang lain, yaitu orang-orang Mu'tazilah menamakan dirinya ahli keadilan dan keesaan atau ahlul adli wat tauhid. Nama Mu'tazilah diberikan karena yang pertama, orang-orang Mu'tazilah menyalahi pendapat sebagian besar umat karena mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa orang fasik, yaitu orang yang melakukan dosa besar, tidak mukmin dan tidak pula kafir. Yang kedua, Wasil bin Atta, pendiri aliran Mu'tazilah, berbeda pendapat dengan gurunya yaitu Hasan Basri dalam soal tersebut di atas. Karenanya ia memisahkan diri dari pelajaran yang diadakan gurunya dan berdiri sendiri, kemudian mendapat pengikut yang banyak. Kemudian Ahmad Amin dalam bukunya berpendapat bahwa mula-mula memberikan nama Mu'tazilah adalah orang-orang Yahudi pada abad keempat atau ketiga sebelum lahirnya Isa. Semua perbuatan hukum Tuhan bukan Tuhan yang mengadakannya. Akan tetapi pendapat ini kurang tepat karena motif berdirinya golongan Paris ini atau Yahudi ini berlainan dengan motif berdirinya golongan Mu'tazilah itu. Golongan-golongan yang mempengaruhi aliran Mu'tazilah. Yang pertama, John of Damascus. Teori ini mengatakan bahwa Tuhan zat yang baik menjadi sumber segala kebaikan dan tidak dapat mengerjakan keburukan. Kemudian yang kedua, Sabit bin Qurrah, diambil dari teori pemujaan kekuatan akal. Dengan akal pikiran, semata-mata manusia mengetahui adanya Tuhan. Dengan akal pikiran pula ia dapat mengetahui baik dan buruknya. Dan dari Sabit pula diambil cara-cara pembenaran agama dengan alasan-alasan pikiran. Kemudian yang B, tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama, Wasil bin Atta al-Ghazal. Ia adalah pendiri aliran Mu'tazilah dan meletakkan ajaran-ajaran yang 5 yang menjadi dasar semua golongan Mu'tazilah. Kebanyakan pendapat-pendapatnya belum matang. Kemudian yang kedua, Abu Al-Huzail Al-Allaf. Ia menjadi pemimpin aliran Mu'tazilah Basrah. Ia mempelajari buku-buku Yunani dan banyak terpengaruhi dengan buku-buku
waktu itu, karena dialah aliran Mu'tazilah mengalami kepesatan. Pendapat-pendapatnya antara lain tentang arat, tentang adanya bagian-bagian yang tidak dapat dibagi lagi, gerak dan diam, hakikat manusia, gerak penghuni surga dan neraka, qadar, kabar tentang sesuatu yang dapat dicapai, tentang panca indera hanya bisa diterima apabila diberitakan oleh 20 orang sekurang-kurangnya. Kemudian yang C, Ibrahim bin Syayyar An-Nazam. Ia adalah murid Abu Uzail Al-Allaf, orang terkemuka, lancar bicara, banyak mendalami filsafat dan banyak kearangannya. Beberapa pendapatnya berlainan dengan orang-orang Mu'tazilah lainnya. Kemudian Muammar bin Abbad As-Sulmai. Muammar bin Abbad adalah pendiri Mu'tazilah aliran Baghdad. Pendapatnya tentang kepercayaan pada hukum alam. Kemudian Bishr bin Al-Mu'tamir. Pendapatnya antara lain, siapa yang taubat dari suatu dosa besar kemudian mengerjakan dosa besar lagi, ia akan menerima siksa yang pertama juga, sebab taubat dan dapat diterima dengan syarat tidak mengulangi lagi. Kemudian yang terakhir yaitu Jais Amir bin Bahr. Ia terkenal tajam penanya, banyak karangannya dan gemar membaca buku-buku filsafat, terutama filsafat alam. Baiklah, sekian dari saya tentang pembagian materi ini, dan akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Muhammad Anif. C. Ajaran-ajaran dasar teologi Mu'tazilah. 1. At-Tauhid. At-Tauhid, penegasan Tuhan merupakan prinsip utama dan inti sari ajaran Mu'tazilah. Sebenarnya, setiap mazhab teologis dalam Islam memegang doktrin ini. Akan tetapi, bagi Mu'tazilah, Tauhid memiliki arti yang spesifik. Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Tuhan satu-satunya Esa yang unik dan tidak satu pun menyamainya. Oleh karena itu, hanya dialah yang Qadim. Apabila ada yang Qadim lebih dari satu, telah terjadi ta'adud al-qudama, berbilangnya zat yang tidak berpermulaan. Untuk memurnikan keesaan Tuhan, Mu'tazilah menolak konsep Tuhan memiliki sifat-sifat, pengamalan fisik Tuhan, dan Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala. Akan tetapi, sifat adalah sesuatu yang melekat. Apabila sifat Tuhan yang qadim, berarti ada yang qadim, yaitu al-adl. Al-adl yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil adalah suatu atribut yang paling jelas untuk menunjukkan suatu kesempurnaan. Karena Tuhan Maha Sempurna, sudah pasti dia adil. Ajaran tentang keadilan ini berkaitan erat dengan beberapa hal, antara lain: A. Perbuatan manusia. Manusia menurut Mu'tazilah melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri terlepas dari kehendak dan kekuasaan Tuhan, baik secara langsung maupun tidak. Manusia benar-benar bebas untuk menentukan pilihan perbuatan baik atau buruk. Akan tetapi perlu diketahui, Tuhan hanya menyuruh dan menghendaki yang baik, bukan yang buruk. B. Berbuat baik dan terbaik. Dalam istilah Arab, berbuat baik dan terbaik disebut as-salah wal al-as-salah. Maksudnya adalah kewajiban Tuhan untuk berbuat baik, bahkan terbagi bagi manusia. Menurut An-Nazam, salah satu tokoh Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat berbuat jahat. Konsep ini berkaitan dengan kebijaksanaan, kemurahan, dan kepengahasiaan Tuhan, yaitu sifat-sifat yang layak baginya. Selanjutnya, C. Mengutus Rasul. Mengutus Rasul kepada manusia merupakan kewajiban Tuhan karena alasan-alasan berikut ini. 1. Tuhan wajib berlaku baik kepada manusia. Hal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan mengutus Rasul kepada mereka. Al-Quran secara tegas menyatakan kewajiban Tuhan untuk memberikan belas kasih kepada manusia. Cara yang terbaik untuk maksud tersebut adalah dengan pengutusan Rasul. 2. Tujuan diciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Agar tujuan tersebut berhasil, tidak ada jalan lain selain mengutus Rasul. D. Al-wa'dah wal al-wa'id. Al-wa'dah wal al-wa'id berarti janji dan ancaman.
Janji Tuhan untuk memberi pahala masuk surga bagi yang berbuat baik dan mengancam dan dengan siksa neraka atas orang yang durhaka. Begitu pula janji Tuhan untuk memberi pengampunan pada orang yang bertobat nasuha pasti benar adanya. C. Al-Manazilah Bain Al-Manzilatain. Ajaran ini terkenal dengan status orang beriman, mukmin yang melakukan dosa besar. Khawarij menganggap orang tersebut sebagai orang kafir, bahkan musyrik. Menurut Murji'ah, orang itu tetap mukmin dan dosanya diserahkan kepada Tuhan. Mungkin dosa tersebut diampuni Tuhan. Golongan Mu'tazilah membagi maksiat kepada dua bagian, yaitu besar dan kecil. Maksiat besar dibagi dua. Satu, yang merusak dasar agama, yaitu syirik, mempersekutukan Tuhan dan orang yang mengerjakannya menjadi kafir. Nomor dua, yang tidak merusak dasar agama, mengerjakannya bukan lagi orang mukmin, karena ia melanggar agama, juga tidak menjadi kafir, karena ia masih mengucapkan syahadat, karena ia menjadi fasik. Yang F, al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahi al-munkar. Ajaran ini menekankan berpihak kepada kebenaran dan kebaikan. Ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang mukmin dan beramar ma'ruf dan nahi munkar seperti yang dijelaskan oleh salah seorang tokohnya, Abul Al-Jabar, yaitu 1. Ia mengetahui perbuatan yang harus itu ma'ruf dan yang dilarang itu munkar. Yang nomor 2, ia mengetahui bahwa kemungkaran telah dilakukan orang. Nomor 3, ia mengetahui bahwa perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar tidak akan membawa mudarat yang lebih besar. Yang nomor 4, ia mengetahui atau paling tidak menduga bahwa tindakannya tidak akan membahayakan diri dan hartanya. Al-ma'ruf adalah yang diterima dan diakui Allah. Adapun al-munkar yaitu sesuatu yang tidak dikenal, tidak diterima.